Pemirsa, menjelang Lebaran, pusat perbelanjaan Pasar Baru Jakarta dipenuhi warga yang berburu perlengkapan Lebaran. Toko-toko bersaing memberikan diskon besar untuk menarik pembeli. Menjelang Lebaran, Pasar Baru Jakarta Pusat dipenuhi pengunjung yang hendak mencari perlengkapan Lebaran. Berbagai barang seperti baju koko, baju muslim, serta sendal atau sepatu menjadi incaran para pembeli. Toko-toko juga bersaing memberikan diskon besar untuk menarik minat beli masyarakat. Pada Ramadan tahun ini terjadi peningkatan pembelian hingga 50% dari tahun kemarin. Jelang Lebaran, masyarakat semakin antusias berbelanja kebutuhan di hari raya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Eti Juwitasari di Pasar Baru Jakarta. Eti, ini biasanya pengunjung di Pasar Baru mengincar atau berburu perlengkapan Lebaran apa, Eti? Lawi, Stefani dan juga pemirsa, 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri atau juga hari weekend terakhir sebelum Lebaran tiba, kondisi di Pasar Baru Jakarta Pusat ini mulai ramai dipadati pengunjung. Para warga masyarakat yang datang ke sini berburu untuk mencari perlengkapan Lebaran, mulai dari baju koko, baju muslim, sajadah, mukena, untuk nantinya dipakai di hari raya untuk tampil beda di hari Lebaran nanti. Nah, ramainya pengunjung di Pasar Baru ini juga dikarenakan di sepanjang toko-toko yang berjejer di Pasar Baru ini bersaing memberikan diskon yang besar, mulai dari 10%, 50% hingga 70%. Tapi untuk tahu lebih lanjut apa sih kenapa warga masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di Pasar Baru ini, saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di sini. Halo Ibu. Maaf Bu, mengganggu belanjanya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Dwi. Ibu Dwi. Iya. Ibu Dwi, kenapa sih lebih memilih berbelanja di Pasar Baru ini ketimbang biasanya kan berbelanja baju di Pasar Tanah Abang gitu ya Bu ya? Jujur sih, kalau saya kan selama ini saya lihat di TV-TV gitu kan, kalau saya lihat di Tanah Abang tuh kayaknya terlalu padat gitu kan. Kayaknya resikonya untuk apa ya? Kayaknya banyak resiko lah kalau belanja di sana. Emang sih kalau selama ini kalau saya belanja selalu di Pasar Baru. Ya biasa kan ibu-ibu pasti cari yang diskonan gitu kan. Terus kebetulan juga di sini bajunya tuh banyak yang branded gitu kan. Terus saya cocok sih kalau belanja di sini gitu. Oke, Bu Dwi, kenapa nih? Kan ini kan masih masa pandemi nih. Ada kekhawatiran, tapi kenapa tetap membeli baju baru, tetap keluar untuk membeli baju baru? Kira-kira apa sih yang dipersiapkan sebelum datang ke membeli baju baru? Ya jujur sih kalau untuk apa ya, rasa khawatir saya pasti ada gitu kan, nggak munafik lah gitu. Tapi kita pertama saya bismillah, kedua saya selalu apa ya, ngikutin 3M gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan aja semuanya baik-baik aja lah. Nanti juga pulang dari sini kita selalu bersih-bersih gitu kan, untuk menjaga semua yang tidak diinginkan. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Dwi atas waktunya. Lovi, Stefani dan juga pemirsa, dapat diinformasikan juga tadi saya sempat berbincang dengan petugas keamanan setempat bahwa di Pasar Baru ini akan lebih ramai di pukul 2 hingga menjelang buka puasa tiba. Jadi diharapkan bagi para pengunjung atau warga masyarakat yang hendak mengunjungi Pasar Baru ini agar dapat tiba lebih awal, dan jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan agar belanja nyaman dan juga aman. Stefani. Baik, terima kasih Eti Juwitasari melaporkan dari kawasan Pasar Baru Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan kebijakan menutup tempat wisata di kawasan Lembang. Terdapat 33 kawasan wisata di kawasan Bandung Barat ditutup selama libur Lebaran. Terkait adanya surat edaran yang menginstruksikan tempat wisata yang berada di zona merah dan oranye, kasus COVID-19 tutup selama masa libur Lebaran. Alhasil sebanyak 33 kawasan wisata ditutup. Salah satunya seperti di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang mengalami penutupan untuk kedua kalinya sejak pandemi. Penutupan sementara ini dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Meski terpaksa merugi di tengah libur Lebaran, pengelola tetap mendukung mengikuti arahan pemerintah demi kesehatan bersama. Zona merah itu aja. Ya, kita ikutin karena zona merah. Ya, kita pengen secepatnya zona ini menjadi oranye dan hijau, itu aja lah. Ya, kita juga takut dengan penyakitnya. Ya, makanya sebelum surat
turun juga karena kalau kita ngelihat di medsos perintah Pak Kapolri zona merah dan zona oranye tempat wisata di. Berada di kawasan zona oranye, destinasi super prioritas Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah ditutup. Penutupan tersebut guna mendukung langkah pemerintah mengantisipasi penyebaran COVID-19 di masa libur Lebaran. Destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur ditutup bagi wisatawan selama 10 hari sejak 8 Mei hingga tanggal 17 Mei mendatang. Penutupan karena adanya surat edaran Bupati Magelang bahwa seluruh destinasi wisata ditutup dan mendukung surat edaran Gubernur Jawa Tengah yang meniadakan kegiatan wisata di kawasan zona oranye dan merah kasus COVID-19. Pengelola wisata Candi Borobudur akan memanfaatkan masa penutupan tersebut dengan perawatan dan pembersihan. Setelah 10 hari, aktivitas wisata dapat kembali berjalan dengan adaptasi kebiasaan baru. Sejalan dengan itu, ya sesuai dengan arahan Direktur Utama melalui Satgas, kami di Taman Wisata Candi Borobudur juga melakukan hal yang sama. Jadi mulai hari ini tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021, Taman Wisata Candi Borobudur sementara waktu kurang lebih selama 10 hari itu ditutup ya. Ditutup tidak menerima. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk beradaptasi dengan banyak perubahan, termasuk soal liburan. Berlibur bersama keluarga saat pandemi memiliki tantangan tersendiri, apalagi jika harus mengajak anak-anak. Selain harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar liburan Anda tetap aman. Apa saja tipsnya? Berikut liputannya. Tidak seperti biasa, di masa new normal ada banyak yang harus diperhatikan jika ingin berlibur bersama keluarga. Keamanan dan kenyamanan anak tentu jadi hal utama. Pastikan sebelum berangkat berlibur, kebutuhannya sudah disiapkan. Jangan lupa bawa popok, baju ganti, masker, tisu, hand sanitizer, serta disinfektan. Jangan lupa juga siapkan susu serta bekal makanan dan snack untuk si kecil. Sudah siap? Yuk kita mulai jalan-jalan. Pastikan pilih lokasi berlibur yang terbuka atau bernuansa alam seperti yang satu ini nih, Scientia Square Park. Taman rekreasi keluarga seluas 2 hektar ini punya banyak wahana edukasi yang tentunya baik untuk anak-anak. Mulai dari playground, mengenal tanaman seperti padi, hingga pengenalan aneka hewan seperti kelinci, burung hantu, keledai mini, hingga alpaka. Wah, gemes ya. Tak hanya sekedar melihat, anak-anak juga bisa loh berinteraksi langsung dengan memberi makan. Hore! Karena kita di tengah pandemi COVID ya, kita sebagai orang tua juga harus pintar-pintar milih lokasi wisata. Yang pertama pastinya kita cari yang paling dekat dari rumah, terus lokasinya outdoor. Terus habis itu juga kita harus pintar-pintar milih hari sih ya. Kalau bisa sih hari biasa atau weekday. Tapi kalau emang harus weekend, itu juga kita pilih-pilih jam yang misalkan yang nggak terlalu rame pagi atau siang. Selama pandemi ini ya, lumayan rempong sih ya, yang pasti masker, terus hand sanitizer khusus anak, baju ganti, lumayan rempong sih, cuma ya nggak apa-apa lah, lebih baik berjaga-jaga kan. Happy banget, kayak lepas kandang, karena kan emang selama ini jarang banget, udah setahun lebih tuh di rumah aja. Terus di dekat Jakarta ada tempat seperti ini lumayan oke sih buat kita orang tua nyari kegiatan anak di luar rumah. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, pengelola telah menetapkan pembatasan sebesar 50% pengunjung setiap harinya. Oh, tentunya di saat pandemi ini kami sebagai Taman Rekreasi Keluarga, kami sangat mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk ke Scientia Square Park ini, pengunjung diharuskan untuk cek suhu, lalu juga menggunakan masker, jaga jarak, dan juga rutin mencuci tangan, dan juga selalu membawa hand sanitizer. Yang penting, meski tengah libur, jangan lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di lokasi wisata. Tetap gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oh ya, disarankan jangan terlalu lama berada di tempat wisata, cukup 2 jam saja.
Selamat jalan-jalan bersama keluarga ya. Dari Tangerang, Banten, Devi Prihatiningsih, Eri Nugraha, Ilham Ilyas, iNews melaporkan. Masjid Nurul Hidayah Tanah Kusir membuka layanan pembayaran zakat fitrah sistem drive-thru yang mudah, efektif, dan bebas dari kerumunan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di iNews ya.